Halo semuanya, selamat datang. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal seni menulis surat dalam bahasa Indonesia. Dengerin deh, ini tuh keterampilan yang penting banget, berguna di kehidupan pribadi sampai nanti di dunia profesional. Yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita cari tahu kenapa satu pesan yang sama bisa punya dua wajah. Terus kita bedah satu-satu mulai dari surat pribadi yang lebih santai, lalu surat resmi yang formal. Nah, setelah itu kita bandingin langsung keduanya, dan di akhir kita bakal tahu kapan harus pakai yang mana. Gampang kan? Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Satu pesan, dua wajah. Maksudnya apa sih? Gini, intinya itu cara kita menulis sangat-sangat bergantung pada kita nulis buat siapa dan tujuannya apa. Ini adalah fondasi dari semuanya. Hayo ngaku, pasti pernah deh ada di posisi ini kan? Mau nulis sesuatu, terus diem di depan layar mikir, enaknya pakai sapaan halo atau dengan hormat ya? Nah, keraguan-keraguan kayak gini yang mau kita selesaikan hari ini, biar Anda selalu percaya diri pilih gaya yang pas. Kalau kita lihat definisinya, surat itu ya simple banget, cuma alat buat nyampein informasi tertulis. Tapi, jangan salah, dari definisi yang sederhana ini, ternyata lahir dua dunia komunikasi yang beda banget. Penasaran kan? Yuk kita jelajahi satu persatu. Selamat datang di dunia pertama, surat pribadi. Coba deh bayangin, surat pribadi ini kayak kita lagi ngobrol santai sama teman dekat atau keluarga, tapi dalam bentuk tulisan. Fokus utamanya ya buat menjalin hubungan, buat koneksi emosional. Yang bikin surat pribadi ini asik tuh karena kebebasannya. Nggak perlu pusing mikirin kop surat yang kaku. Di sini, bahasa yang kita pakai juga lebih cair, lebih santai, kayak ngobrol sehari-hari. Formatnya pun fleksibel. Kuncinya adalah menciptakan keakraban. Tapi tentu aja tetap harus sopan ya. Walaupun bebas, bukan berarti nggak ada struktur sama sekali loh. Biar tetap rapi dan jelas, biasanya dimulai dari tempat dan tanggal. Terus salam pembuka yang ramah. Kasih sedikit paragraf pembuka buat basa-basi, baru deh masuk ke inti ceritanya. Nah, terakhir tinggal ditutup pakai salam yang personal, sederhana, dan rasanya lebih kena di hati. Nah, sekarang kita siap-siap pindah ke dunia yang benar-benar kontras, surat resmi. Kalau surat pribadi tadi ibaratnya ngobrol di kafe, surat resmi ini lebih kayak lagi presentasi di ruang rapat. Semuanya harus terstruktur, tepat, dan punya tujuan yang sangat jelas. Kelihatan banget kan bedanya? Di surat resmi ada yang namanya kop surat. Ini jadi identitas resmi. Terus wajib ada nomor surat, lampiran, sama perihal. Ini penting buat arsip dan legalitas. Bahasanya juga nggak boleh sembarangan, harus baku dan formal. Kenapa? Karena di sini tujuannya adalah kejelasan dan profesionalisme, bukan keakraban. Strukturnya jauh lebih kaku, dan tiap elemen itu punya fungsi yang krusial. Kop surat sebagai identitas, nomor dan perihal biar orang langsung tahu ini surat tentang apa. Isinya harus rinci, nggak boleh ambigu. Dan yang paling penting, di bagian penutup harus ada tanda tangan dan kadang-kadang cap. Ini soal pertanggungjawaban resmi, jadi nggak ada satupun yang boleh kelewat. Oke, ini dia momen puncaknya. Sekarang, mari kita sandingkan kedua jenis surat ini secara langsung. Kita adu keduanya biar kontrasnya makin tajam dan makin jelas. Coba deh kita baca dua kalimat ini. Langsung terasa kan beda dunianya? Yang pertama itu ajakan personal yang santai. Main bola yuk. Sementara yang kedua, mengharap kehadiran bapak/ibu. Wah, ini formal banget. Ada instruksi dan harapan resmi di dalamnya. Beda tujuan, ya beda juga rasanya. Tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Lihat ya, bahasa pribadi itu santai, buat bangun hubungan. Bahasa resmi itu baku, biar nggak ada salah tafsir. Kop surat dan nomor surat, pribadi nggak perlu. Tapi resmi itu wajib hukumnya buat arsip. Tujuannya juga jelas, pribadi ya buat perorangan, resmi buat urusan instansi. Ini contekan paling ampuh buat Anda. Oke, setelah kita bedah semua perbedaannya, sekarang muncul pertanyaan yang paling penting. Jadi, gimana dong cara kita memutuskan kapan harus pakai gaya yang satu dan kapan harus pakai gaya yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya ada di satu kata ini, konteks. Ini kuncinya. Jadi, sebelum nulis, selalu tanya ke diri sendiri dua hal. Saya nulis ini untuk siapa dan apa tujuan saya menulis ini? Apakah Anda mau ngabarin teman lama atau mau melamar pekerjaan? Nah, jawabannya itu yang akan otomatis menuntun Anda ke format yang benar. Paham konteks itu inti dari komunikasi yang efektif. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat direnungkan. Di zaman yang serba digital dan cepat ini, di mana ada email dan aplikasi chat, menurut Anda aturan pribadi dan resmi ini masih berlaku nggak sih? Coba dipikirin. Cara Anda kirim email ke atasan pasti beda kan dengan cara Anda ngechat teman? Mungkin aturannya nggak pernah hilang, cuma wujudnya aja yang berubah. Bagaimana menurut Anda?